Halo sahabat Indozone, selamat datang di MC Ngobrol Enjoy bareng musisi. Kali ini kita kedatangan musisi senior. Asik, ada Sandy Sondoro dan juga ada Lala Carmela. You're my biggest love, and you'll be forever my inspiration. You're the greatest love of all, and you'll be forever. Sun in my heart, in my heart. Mungkin teman-teman di rumah gitu, sahabat Indozone bakal nanya karena biasanya MC itu ngundangnya cuma satu musisi atau satu band. Nah ini kok bisa ada dua musisi gitu, ada Lala Carmela dan juga ada Sandy Sondoro. Kok tumben sih? Memang ada apa sih kalian berdua? Kita ini baru bikin project bareng. Iya, sebuah single terbaru dari kita berdua yang berjudul The Sun in My Heart. The Sun in My Heart. Emang itu lagunya tentang apa? Lagunya awalnya saya tulis terinspirasi dari anak saya dan memang buat anak saya, dan itu bulan Maret tahun 2017 dan sudah pernah saya rilis dalam versi solo di album saya yang bertajuk Beautiful Soul. Jadi awal 2019 sudah saya rilis dalam versi yang solo, dan kemudian kali ini kita rilis lagi dalam versi duet. Oke, itu berapa lama yang kalau yang versi duetnya bikinnya project ini? Enggak begitu lama ya. Versi duetnya kita bikin dari apa namanya proses recording sampai mixing mastering mungkin nggak sampai 3 minggu ya. Iya, nggak nyampe sih. Oke, berarti cepet ya karena memang Iya. lagunya sebetulnya udah ada. Udah ada sebenarnya. lagu. Iya. Oke. Kak Lala Carmela itu memulai perjalanan musik sejak kapan sih? Wih, Asik. Terus seperti apa tuh perjalanan? tak ketahuan nih umur gue nih kalau ceritanya gitu. Kalau misalnya karirnya sendiri, actually berawal di tahun 2006. 2006. Iya, tapi nggak di Indonesia, waktu itu di Filipina. Oh. Awal rilis album pertama di sana dengan Warner Music Philippines. Baru tahun 2009 akhir pindah ke sini dan akhirnya sign dengan major label di sini. Oh, I see. Yang waktu itu ada label Mas Sandi deh. Iya. Oke, berarti sebenarnya berawalnya bukan dari Indonesia ya? Berarti dari Filipina dulu. Oke, kalau Kak Sandi, kan yang aku tahu Saya sih, sendiri. iya, yang aku tahu tuh kan dari jebolan kompetisi menyanyi, betul ya? Bermusik di luar negeri. Sebenarnya gini, 1993 usia 19 tahun saya ke Jerman untuk kuliah. Saya pengen mengejar cita-cita saya sebagai seorang arsitek, dan saya menyelesaikan kuliah saya di arsitektur, internal architecture 1998, dan saya selalu barengi dengan bermusik ya. Kemudian 1998 itu adalah awal dari karir saya, di mana saya mengawali karir musik saya di Jerman dari subway busker. Jadi gue main di subway, ngamen di dalam subway sejak 1998 sendirian. Jadi lu bawa gitar, lu masuk ke subway train di Berlin atau di Hamburg, dan juga gue juga main di kafe-kafe juga. Jadi seluruh kehidupan saya itu saya support dari music, dan di paspor saya itu officially dari tahun 1998 ada tulisan di paspor saya waktu saya masih lebih lama tinggal di Jerman, freelance musician, freiberuflicher Musiker. Jadi terus kemudian setelah 10 tahun saya bermusik, hidup dari musik, baru saya ada ikut acara seperti ajang pencarian bakat di Jerman, dan kemudian yang itu bisa agak sedikit mengangkat karir musik saya. Kemudian 2008 saya merilis album saya yang my debut album. Jadi album pertama saya itu saya rilis
2008 April di Jerman. Oke, berarti sebetulnya karir bermusiknya udah jauh dari kompetisi itu. Jauh banget, yoi. Kalala nih, Ya. dulu itu sempat punya band ya, Iya. benar ya. Nah, kalau sekarang kan solo, nah, deg-degannya sama nggak sih? Susahan mana gitu? Antara ngeband kan bareng nih banyak kepala, terus solo sendiri, susahan mana kira-kira? Jujur ya, sampai saat ini gue tahu walaupun gue udah berkarir sebagai penyanyi solo, tapi jiwa gue emang jiwa anak band. Buat gue memang paling penting tuh dalam suatu performance band yang bersama gue, yang main musik bersama gue di panggung, itu kita tuh energinya harus solid. Itu energi yang nanti kayak bisa kerasa oleh nonton kita gitu. Jadi mungkin orang mikir oh enak dong solo semuanya ke ini dong kalau dong, tapi buat gue pun jadi solo tuh tantangannya adalah karena gue berarti kan kadang-kadang berubah tuh bandnya karena gue main dengan sessionist gitu. Di satu sisi gue ketemu banyak musisi which is great gitu, tapi kayak enaknya pakai band itu kayak dimana kita semakin ngeband bareng, sound yang kita buat solidnya itu suatu yang buat gue juga priceless gitu. Buat gue suatu esensi yang penting banget kalau manggung. Jadi bisa dibilang kadang-kadang sebagai solo artis gue pun juga deg-degan gitu, karena tiap hari bukan tiap hari, kayak kadang-kadang tiap kali manggung lagi gue harus nge-glue lagi dengan orang-orang baru gitu. So ups and down-nya ada lah ya gitu. Dan kalau misalnya dengan band ya enak gitu, rame-rame bareng-bareng gitu. Gue anaknya suka banget nongkrong sama anak-anak band gue. Kadang-kadang energi yang membuat gue terbangun di panggung itu datang dari mereka. Tapi gue juga pernah waktu dulu ngeband emang semuanya juga punya pendapat sehingga kita bentur kepala terus gitu. Tapi itu balik lagi kayak ke ego masing-masing sih. Kalau misalnya di band kayak ada band yang tetap solid, yang memang udah tahu kayak gimana untuk manage ego masing-masing gitu. Dan buat gue selalu itu yang menjadi hal yang menantang kalau misalnya ngeband, dan gue juga suka gitu. Walaupun sekarang pun sebagai solo pun gue masih suka ngerasa kayak gitu kok, gue harus ngeraba kayak ego-ego musisi-musisi sessionist gue yang manggung sama gue gitu. Oke, berarti sebenarnya semuanya masing-masing antara solo maupun ngeband sulitnya masing-masing ya, nggak ada yang lebih ataupun kurang sebetulnya. Ada pro and cons-nya lah. Oke, kalau Kak Sandi nih kan sempat berkarir juga di luar negeri juga ya. Nah, kalau berkarya di dunia musik luar negeri sama di Indonesia sendiri, tantangannya itu perbedaannya apa sih? Perbedaan di sini dan di sana, kalau nonton musik tuh mereka lebih misalnya ada lagu yang ini cuma dibawakan oleh seorang seniman musik yang dengan bernyanyi dan bermain gitar yang harus hening gitu. Mereka nggak usah disuruh, mereka akan hening. Jadi nggak jadi masuk, dia menghargai orang gitu, belajar menghargai orang. Kalau di sini kadang-kadang sering kali saya bukan masuk untuk menjelek-jelekan atau gimana, tapi ini yang harus diperhatikan bahwa kita harus menghargai semua orang. Jadi kalau kita masuk, kalau kita bayar ya, ada pemain musik, sebaiknya kita diam, kita dengar pemain musik karena bisa mengganggu, karena lagi nyanyi tiba-tiba keganggu konsentrasi. Kalau di Jerman kita bisa bisa diam nggak? Dia akan sorry bang, kalau sini bisa diam, ngambek. Gue kan bayar, ya kan? Nah, gue bayar, gue bisa ngapain aja. Itu sebaiknya tidak boleh gitu. Jadi sebaiknya walaupun kita punya uang, walaupun kita bagaimanapun, kita harus menghargai semua orang. Itu aja. Respect ya. Kalau dari sekian banyak lagu dari Bang Sandi Sondoro, apa yang paling membekas dari Bang Sandi sendiri? Ada mungkin judulnya That's the Way, kemudian Down the Streets dari album saya yang pertama. Karena Down the Streets itu adalah sebuah lagu yang saya tulis menceritakan tentang kehidupan saya. Jadi saya berangkat dari street artist. Most of my money was from the streets. Jadi saya I was a street performer. Di situ judul lagunya Down the Streets, dimana saya dan pelajaran terbaik yang saya dapat sampai sekarang adalah dari jalanan. Jadi bukan jalanan kata kiasan, bukan di jalan, bukan di jalan raya gitu. On the streets. Jadi belajar itu bukan cuma kita kuliah S3 gitu ya. Nah, kalau nggak tahu kehidupan jalanan, you don't learn, man. Oke.
Berarti lagu itu sebenarnya menggambarkan banget si Sandy Sondoronya itu ya. Wow. Kalau La Carmela. Mungkin emang lagu pertama tuh selalu menjadi lagu yang berarti ya, kayak kalau buat gue ada judulnya Waiting itu single pertama gue di Filipina. Itu lagu yang paling terakhir masuk ke album gue. Waktu itu memang kita mau ngebungkus 10 lagu di dalam album pertama gue itu, dan butuh 1 lagu lagi. Dan gue inget banget proses lagu itu gue bikinnya benar-benar karena gue lagi menunggu ilham juga. Akhirnya dari situ gue humming dan gue iseng-iseng nyanyi ke gue lagi mandi, ke shampoo gue, ke sabun gue anggap mereka audience. Satunya keluar dan gue langsung panggil anak-anak band gue saat itu, karena juga sama kayak Sandy, gue juga pas waktu di Filipina gue mulai dari gue reguleran dulu untuk tahu crowd, untuk be able to handle my performance on stage. Ya harus itulah maksudnya, kayak turun ke jalanan gitu, bukan berarti kita kayak langsung dapat panggung gede atau gimana. Dari situ you get to appreciate panggung gede. Ya akhirnya ngajak anak-anak band gue kemas lagunya, akhirnya ngasih demonya ke label gue saat itu, dan mereka suka karena mereka ngerasa soulnya banget di situ. Dan itu malah jadi single pertama gue dan pengalaman pertama gue denger lagu gue di radio, masuk TV, terus dapat nominasi, ngelihat orang-orang yang ini gue gitu half Indonesian half Filipina, tapi orang Filipina pada ikut nyanyi lagu gue. Itu kayak perasaan yang luar biasa, dari panggung yang kecil yang gue mainin lagu itu di regular sampai akhirnya itu masuk album gue dan gue be able to sing it in a big stage. Dari pencapaian sekarang, bisa dibilang bukan pencapaian yang ecek-ecek lah di saat sekarang. Apa sih mimpi seorang Lala Carmela yang belum terwujud? Gue orangnya sih nggak mau terlalu ngoyo gitu, kayak maksudnya dapat kesempatan yang udah dikasih sekarang, for me udah achievement yang kadang gue pun nggak nyangka gue udah sampai ke titik ini gitu. Dan karena gue nggak pernah pressure myself with something dan make music something to put kayak memposisikan diri gue kayak to be hard on myself. Gue enjoy every process, every step gitu. Gue enjoy semua struggle yang gue rasain, karena itu secara otomatis membuat gue semakin dewasa terhadap musik. Gue pun juga bisa bilang kayak punya masa-masa gue egois dan idealis gitu, dan gue akhirnya tahu gimana efeknya gue di musik karir gue, di industri gitu. Tapi dari situ justru proses itu yang membuat gue bisa berada di mana gue sekarang. Kayak sekarang, ya Sandy is my friend, tapi gue juga melihat dia sebagai sosok one of the best musician in this country. Itu kita semua setuju ya. Dan here I am sitting beside him and have a duet with him gitu, kayak ini juga bisa bilang suatu pencapaian mimpi yang luar biasa gitu. Tapi kayak aku mimpi ini gue juga tahu I had to go through my struggles and my experience juga nggak hanya sebatas bisa duet kesempatan aja, tapi kayak dia bisa lihat gue, recognize gue as a musician juga gitu. So mungkin itu karya goal gue adalah dilihat nggak hanya sebagai gue penyanyi solo perempuan gitu mukanya atau dress nice, tapi kayak as a musician. Itu sih. I see. Kalau Kak Sandy, ada mimpi apa yang belum terwujud dalam berkarya? I'm a big fan of Brazilian music, jadi pengen banget karena punya banyak teman juga di Brazil dan suka musik dari Brazil, dan pengen bisa suatu saat bisa ke sana dan mungkin main musik di Brazil. Amin. Semoga terwujud. Oke, tadi udah cerita banyak, kayak gue ngerasa banget lah kayak kalian tuh yang tadi start from the street dan struggle-nya banyak. Terus di zaman sekarang yang gue ngerasanya kayak mencari referensi itu lebih mudah, mempromosikan lagu juga jauh lebih mudah. Nah, pendapat kalian tentang keinstanan tersebut? Kalau gue opportunity. Dulu untuk mendapatkan faktor hoki ini tuh kayak susah banget gitu, tapi now we're living in a hockey condition dimana kayak ya we are so lucky kalau kita ngerilis duet, nggak perlu orang jauh-jauh nyetir ke toko musik dan baru bisa denger lagunya kayak beberapa hari baru setelah rilis. Sekarang jam 12 malam udah ada di digital platform, klik bisa dengerin. So privilege banget. Ya of course dengan kondisi itu juga membuat persaingan semakin gempar kan, semakin gencar.
but then again itu juga opportunity bagus buat musisi-musisi yang mungkin kayak kita ya, yang referensi kita juga bisa kebuka karena sekarang kita bisa dengar musisi-musisi kayak yang ya itu dulu kita harus cari kasetnya, cari recordnya, sekarang kita udah bisa dengar one click away. Dan yang baru-baru juga nggak kalah juga, kayak ada juga yang keren-keren yang mereka juga ngambil referensi dulu dan mereka fusion dengan musik-musik yang baru gitu. So selama mental nggak menganggap bahwa industri musik ini kayak gelanggang olahraga, it's actually with what's happening today itu kayak it's good situation. Oke, jadi kayak beruntung aja lah gitu. Kalau Kak Sandi pendapatnya? Kalau dari saya sampai sama seperti Lala, ya segi positifnya seperti itu. Mungkin segi yang kurang positifnya mungkin kayak misalnya banyak orang berpikir bahwa gue bisa cepet ngetop nih karena cuman mungkin cuman kalau jadi musisi itu, jadi seniman musik itu maksudnya gimana ya, butuh proses soalnya, butuh jalan cerita yang memang harus ya nyanyi jago keren itu jutaan orang bisa, cuman yang bisa menyentuh jiwa banyak orang itu biasanya orang yang seniman musik yang memang punya jalan cerita kehidupan yang mengalami banyak proses ya. Industri musik saat ini maksudnya dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya internet dan hal-hal yang mempermudah kita semua sebagai musisi pendatang baru misalnya untuk berkarir, ya harusnya sadar bahwa bukan cuma itu aja yang kita perlukan, namun kita harus tetap keluar dari comfort zone, tetap paling nggak enjoy the process, enjoy the struggle. Paling nggak regularan, paling nggak cuman zaman sekarang tuh kayaknya orang berpikir bahwa gue pasang aja di ini deh, ntar gue ngetop gitu. Mas gue bisa jadi juga, cuman attitude-nya ke orang tuh nanti beda karena nggak punya pengalaman hidup gitu. Benar. Begitu kita interaksi sama mereka, it's very tidak simpatik orang-orang itu gitu. Itu saran yang baik banget buat teman-teman yang baru mulai untuk berkarir di dunia musik gitu. Kalau mungkin ada tambahan dari Kalala, saran-sarannya buat teman-teman yang baru turun ke dunia musik atau mulai karirnya. Mungkin berhubungan tadi kayak dunia instan ini ya, kembali lagi gue encourage jangan take for granted bakat yang kalian punya. Asahlah terus, practice terus, find the struggle, enjoy the process. Jadi kayak make it life experience, life education. Terus jangan, ya maksudnya take it for granted, jangan berarti kayak ya udah gue udah jago banget main gitar gini. Enggak, kayak skill and talent is one thing, tapi you gotta practice. Harus latihan gitu. Gue sure kayak orang kayak Sandi pun tetap masih latihan. Kalau misalnya ada manggung pun ya nggak take it for granted gitu aja gitu. Dan and this masa instan ini use it well memang untuk tool, karena kita juga ya ini emang easy zaman yang lebih mudah memang buat kita gitu. Tapi itu jangan take it for granted aja. Oke, terima kasih Kalala, Carmela, Kak Sandi. Sukses terus buat kolaborasinya. Terima kasih juga buat sahabat Indozone dan sampai jumpa di MC selanjutnya. Bye.